Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya akan mengajak kalian untuk membuat sebuah kuitansi. Untuk contoh kuitansinya itu seperti ini. Nah, kita akan membuat kuitansi ini. Tapi kita tidak semua melakukannya secara manual ya. Kita akan melakukannya secara otomatis, apalagi saat penambahan nomor kuitansi telah diterima dari uang sejumlah keterangan ini dan tanggalnya. Kita akan melakukan melalui data yang sudah tersedia di Excel. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita akan masuk ke Word dulu. Kita pilih blank doc. Oke, setelah itu kita pergi ke layout, ke layout, kita pergi ke orientation, kita jadikan landscape. Oke, nah setelah itu kita akan tambahkan desain di sebelah sini. Kita pergi ke insert, pilih step, kita gunakan segitiga siklus. Oke, kita gunakan dulu sebanyak 2 buah. Setelah itu kita pilih hanya menggunakan satu. Kita akan ganti warnanya di bagian presence. Kita pakai yang ini. Dan yang ini juga sama. Itu kita akan edit jadi besar. Nah, itu kita edit juga bagian sini, kita besarkan juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan yang ini kita ganti jadi panjangkan, ubah, lebih seperti ini. Nah, kurang lebih desainnya seperti ini. Setelah itu kita akan menulis PT Alam Semesta Raya Tbk Tarakan Indonesia. Oke. Kita pergi, kita box dengan ukuran 18. Kita caps lock, yaitu PT Alam Semesta Raya, Tbk. Bawahnya Tarakan Indonesia. Setelah itu kita akan edit di bagian ini dengan 1,15 itu dari kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan di bawahnya saya akan isi garis lurus seperti ini. Kita ke insert, kita ke save, kita pilih lines yang ini. Setelah itu kita panjangkan.
kita ganti ini jadi 0, otomatis akan lurus. Setelah itu kita ke bawahnya, data tengah, kita ketik kuitansi pembayaran piutang. Caps lock, false. Untuk ukurannya kita gunakan 14. Kwitansi pembayaran piutang. Kita agak besarkan dikit, kita gunakan font 18 juga. Tes. Setelah itu kita kecilkan jadi 14 saja, jadi 12. Isi nomor kwitansi, setelah itu tanggal, setelah itu telah diterima, setelah itu uang sejumlah, dan keterangan. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk jumlah dan keterangannya kita isi space ya. Untuk nomor kwitansi dan tanggal kita gunakan columns. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini kita beri jarak 1,15. Oke. Dan untuk titik-titiknya ini kita akan sejajarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sejajarkan, oke, hasilnya akan seperti ini. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Sepertinya ini menggunakan ukuran yang lagi yaitu 16. Dan untuk teksnya kita pakai Times New Roman. Ini juga menggunakan Times New Roman. Ini menggunakan Calibri ya.
Oke, setelah itu di bagian bawah sini akan kita tambahkan kolom, bukan kolom tapi seperti yang di gambar ini. Kita ke insert, kita geser, kita pilih yang ini. Oke, kita perpanjang kurang lebih seperti ini. Oke, untuk warnanya kita ubah jadi abu-abu. Dan untuk garis lurus di sini kita pergi ke insert, reset, itu pilih ini. Kita ganti jadi 0. Oke, setelah itu kita akan mengisi bagian ini. Nah, sebelum itu kita save dulu, save terlebih dahulu. Browser, pilih tempat penyimpanan. Kita akan menyimpannya di bagian notes. Kita akan menyimpannya di bagian dokumen. Satu klik kanan untuk menunjukkan new folder. Kita klik 2 kali, lalu ganti menjadi Oke, setelah itu kita pergi ke file. Di sini sudah saya menyediakan data pembayaran piutang mentah yang ada di Excel. Nah, di sini saya akan memformat bagian tanggal, jumlah, dan saya akan menambahkan terbilangnya juga. Oke, yang pertama kita lakukan adalah untuk data pembayaran piutang kita hapus saja karena ini akan berpengaruh pada saat kita memindahkan ke Word. Oke, lebih seperti ini. Dan untuk tanggal kita akan mengcopy. Oke, maaf ya. Kita akan menulisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus teks, yaitu sama dengan teks value-nya ini yaitu adalah ini. Setelah itu menggunakan koma. Kenapa saya menggunakan koma? Karena di sini jelas ada koma. Jika bagian sini koma
komputer atau laptop kalian menggunakan titik koma, maka pakailah titik koma. Dan setelah itu kita isikan titik 2 dan DDD, spasi MMR spasi YY. Nah, ini adalah format tanggal. Dan titik 2 tanda kurung tutup. Oke, mari kita coba. Setelah itu enter. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita klik 2 bagian pojok bawah. Nah, otomatis akan mengikuti. Dan kita akan mengcopy value agar tidak tergantung pada rumus ini. Oke, kita insert dulu. Oke, ya, kita insert di sini. Nah, di sini break text ini saya akan copy dan di sini saya akan paste menggunakan paste value. Apa sih perbedaan dari ini dengan ini? Perbedaannya itu yang ini, dan di sini sudah tidak menggunakan rumus seperti ini. Nah, kalau ini tidak menggunakan rumus, kalau ini terlihat menggunakan rumus, dan ini seperti ini. Oke, dan bagian ini dan bagian ini. Ini kita delete saja. Nah, kita gunakan yang ini. Oke, dan selanjutnya kita akan mengisi terbilang di sebelah sini. Kita insert dulu. Nah, untuk jumlah terbilang, kita menggunakan rumus terbilang, yaitu sama dengan terbilang. Nah, untuk rumus terbilang ini tidak disediakan di Excel. Kalian perlu mengunduhnya melalui link. Nah, karena saya sudah pernah membuat hal semacam ini, jadi saya sudah mempunyai rumus terbilang. Jadi untuk kalian yang belum memiliki, coba cari link rumusnya di YouTube, atau jika guru kalian memilikinya, kalian boleh memintanya. Oke, kita lanjut. Setelah terbilang, kita tanda kurung buka, masukkan sel. Setelah itu tanda kurung tutup. Kita gunakan dan ketik 2. Setelah itu kita tambahkan kata rupiah. Oke, habis ketik 2 lagi dan tanda kurung tutup. Kenapa saya menambahkan kata rupiah? Karena jika tidak menambahkan kata rupiah, maka hasilnya akan 1.500.000. Tidak ada kata rupiah di belakang ribu. Dan kenapa saya menambahkan spasi di sini? Agar kata rupiah dan ribunya itu terpisah. Jika saya tidak menambahkan spasi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kata ribu dan rupiah itu menjadi satu. Oke, maka kita perlu menambahkan spasi di bagian sini. Nah, maka akan terpisah kata ribu dan rupiahnya. Kita akan mengkopinya dengan mengklik 2 kali. Nah,
kita lihat dulu datanya apakah sudah benar. 2 juta rupiah, 1.250.000 rupiah. Oke, setelah itu kita akan mengcopy, menambahkan. Oke, kita akan mengcopy bagian sini, Ctrl C di sini dan klik kanan untuk copy value. Dan untuk yang ini kita bisa hapus saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah teks yang awalnya huruf depannya kecil dan kita akan ganti menjadi kapital depannya saja. Oke, kita klik kanan dulu untuk menambahkan kolom. Untuk membuat awal kalimat hurufnya besar, itu kita pakai rumus upper, yaitu sama dengan dua kali dan masukkan teks. Gunakan kata left itu kiri ya. Setelah itu masukkan teksnya, yaitu ini. Setelah itu kita gunakan koma. Setelah itu tambahkan angka 2 dan tanda tutup 2 kali. Oke. Setelah itu kita gunakan dan petik 2. Setelah kita gunakan mid. Setelah menggunakan mid, kita klik sel yang sama tadi, koma. Setelah itu kita tambahkan angka 3 dan koma lagi dan 100. Dan tutup. Oke. Apa fungsi left dan mid ini? Untuk fungsi left ini kita mengambil dari kiri ke kanan dari dua baris. Dua dan untuk mid baris ketiga sampai ke 1000 itu tidak akan berubah menjadi kapital. Oke, kita lihat hasilnya, kita enter. Oke, contohnya seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita copy bagian sini dan sini kita oke. Setelah itu bagian sini kita bisa delete. Nah, ini kita masukkan kata terbilang. Terbilang. Oke, setelah kata terbilang, kita akan format jumlahnya ini menjadi teks. Itu kita insert dulu untuk menambahkan kolom. Untuk membuat teks, kita menggunakan rumus teks sama seperti ini ya, cuman bedanya ada di bagian terakhir. Kita pilih teks. Setelah teks, value itu kita masukkan sel ini, koma, dan petik 2, pagar, koma, pagar sebanyak 3 kali, dan petik 2. Lalu tanda kurung tutup. Pagar ini fungsinya apa sih? Pagar ini mengibaratkan sebuah angka. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita klik 2 kali di sini. Setelah itu kita copy value, copy,
Setelah itu, nah bagian ini dengan yang ini kita bisa delete saja. Yang di sini kita tambahkan jumlah. Nah, setelah itu kita sudah mengatur tanggalnya. Tanggal, jumlah, menambahkan terbilang, dan mengatur huruf depannya menjadi kapital. Oke, sekarang kita tinggal save as. Ke brosur, pilih tempat file yang tadi kita simpan. Itu di sini. Oke, ini menjadi yang sudah diformat. Data pembayaran piutang new, baru. Oke, kita save as. Nah, setelah itu kita kembali ke tempat ke forward ini. Nah, untuk memasukkan data Excel yang tadi kita edit, kita ke merge, kita klik session retrieving, klik use and exit delay. Setelah itu kita cari data di mana tempat kalian menyimpan tadi. Oke, sebentar ya. Kita klik ini, kita open. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini ada sheet 1 yang kosong. Kita pilih yang ini saja. Klik OK. Nah, di sini sudah tidak berwarna abu-abu lagi. Nah, untuk memasukkan data tadi, kita klik bagian sini, kita ke Insert My File, setelah itu kita masukkan, ini tertulis nomor kwitansi, kita masukkan nomor kwitansi. Setelah itu, kita masukkan telah diterima, untuk tanggalnya kita masukkan tanggal, uang sejumlah, keterangan, dan di sini nama kasir, dan di sini. Nah, di sini tidak bisa menambahkan teks ya, karena ini adalah sebuah seperti itu ya. Dan untuk menambahkan, agar bisa menambahkan teks, kita klik kanan, kita bangga X text di sini. Oke, otomatis sudah tertambahkan. Kita ke alamat lagi, kita insert, setelah itu kita isi jumlah ya. Nah, di sini baru kita isi kata terbilang. Hapus dulu, kita isi terbilang. Itu yang diterima itu pelanggan ya. Nah, untuk memunculkan data tadi, kita pergi ke view. Nah, di sini salah ya nih, kita harusnya memasukkan terbilang. Oke, contohnya seperti ini. Nah, untuk yang ini, kita akan membesarkan fontnya, kita blok terlebih dahulu, ubah warna font menjadi hitam.
numbers dan besarkan. Nah, kurang lebih sebesar ini. Oke. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Oke. Oke, kita akan cocokkan lagi ya. Geser dan apakah sudah cocok nomor kwitansi telah diterima itu PT Maju Bersama uang sejumlah Rp1.500.000 dan keterangan pembayaran cicilan. Dan untuk oke, karena sudah sama, jadi kita akan melihat berapa banyak data untuk melihat berapa banyak data yang kita hasilkan. Kita lihat ada 20 data. Nah, untuk membuat kwitansi yang lain, jadi kita tidak perlu capek-capek membuat kwitansi lagi dan memasukkannya lagi. Untuk cara mudahnya kita ke Finance and Mergers, kita pilih Mergers to new document. Kita from dari 1 sampai 20. Oke, kita oke. Otomatis akan terbuat ya. Oke, karena ada kesalahan, kita ulang lagi ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk tadi seharusnya itu mulai dari 1 sampai ke 20 ya. Di saat penyetelan 1 sampai 20, bukan dari 2 sampai 20. Oke, itu saja video dari saya. Semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.